2024, Ketua DPRD Lampung Tengah menghadiri acara pemusatan pendidikan dan pelatihan pasukan pengibar bendera tingkat Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024. Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono disambut dengan nyanyian dari para pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Kabupaten Lampung Tengah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang. Pada kesempatan tersebut, Sumarsono menyampaikan materi tentang sejarah terbentuknya Pancasila, serta perjuangan para pahlawan dan para pemuda demi kemerdekaan Indonesia. Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono memberikan motivasi kepada para paskibraka untuk terus meniti masa depan yang lebih baik, menjadi generasi yang aktif, beretitut, dan bermoral, menjaga keutuhan kebinekaan NKRI. Nama beliau Bapak Sumarsono. Adik-adik semua, nanti sambil berkenalan lebih lengkap, nanti silakan bertanya langsung ke beliau. Malam hari ini kita akan membahas materi tentang Pancasila dan wawasan kebangsaan. Baik, anak-anakku semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi pun, Ya pun. coba saya tes karena materinya adalah Pancasila dan wawasan kebangsaan. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Mantap. Ini betul-betul bangga saya sama kalian semua, anak-anakku semua. Dan yang paling mendekat apa? Ini dari kalangan orang-orang biasa yang akan menjadi luar biasa. Kenapa? Saya lihat kan nggak ada yang glowing. Berarti dari kalangan seperti saya dulunya. Pertama dan yang paling utama adalah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul di Nuwoh Sanjaya. Kampung apa tadi? Seputih Jaya. Kampung Seputih Jaya. Dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Kedua kalinya sholawat dan salam adalah selalu kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bisa kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Ternyuh dan benar apa yang dikatakan oleh pembina anak-anak semua. Kalian bisa menjadi anggota DPRD, bahkan ketua DPRD, bahkan bupati, gubernur, bahkan presiden. Tapi saya pastikan saya nggak akan pernah bisa menjadi pengibar bendera pusaka. Saya pastikan. Karena dari sekolah saya nggak punya kapasitas itu. Karena ketidakmampuan orang tua yang sangat pas-pasan, sehingga untuk berkompetisi itu nggak mampu. Dan itu bukan bohong.
kalian punya kesempatan ini, manfaatkan ini semua untuk baik. Pendidikan yang didapat selama mengikuti Paskibraka ini tentu terkait dengan wawasan kebangsaan, kedisiplinan, kekeluargaan, dan lain sebagainya, pasti lebih dari yang kalian dapat selama sebelum gabung di Paskibraka. Benar? Semangat kalian benar-benar membanggakan, dan saya yakin mau nggak mau, suka nggak suka, masa depan bangsa dan negara ini ada di pundak kalian semua. Akan kami serahkan, mau nggak mau, pundak kalian ini yang akan menanggung semua masa depan bangsa dan negara ini. Di pundak kalian ini semua. Tapi harus undur diri. Suka nggak suka, mau nggak mau, secara alamiah itu pasti terjadi. Bangsa kita tetap harus kita pertahankan dengan 4 kebangsaan. Siapa yang bisa 4 kebangsaan? Siapa? Coba, siapa kamu? Izin, nama dan ketua dari asal sekolah SMK 5 Kerja, jawab. 4 pilar bangsa. 1. Pancasila. 2. Undang-Undang Dasar 1945. 3. NKRI. 4. Bhinneka Tunggal Ika. Luar biasa. Kalau ada anak-anak saya yang paham akan itu. Karena apa? Bangsa kita terbentuk dengan kesepakatan bersama pada tahun 1945 melalui proses yang sangat panjang dan sepakat dengan dasar negara yang namanya Pancasila. BPUPKI bersidang beberapa bulan, dilanjutkan dengan PPKI. PPKI dipimpin oleh siapa? Ada yang tahu? Hai, senior, yang junior. Ada yang tahu BPUPKI siapa ketuanya? BPUPKI. Siap. Siap. Nama Mario Egi Kusanganokodo, asal SMA Negeri 1 Samune, izin jawab Bapak Hajiman Bendeo Diningrat. Cerdas. Wajar. Siap, terima kasih. Habis kayak dompet ini malu. Nggak apa-apa. Kalau untuk anak saya, hanya anak istri saya yang nggak saya kasih. Kalau dia datang ke rumah saya yakin harta tidak dibawa mati. Jabatan pasti habis. Dan tidak perlu mempertahankan jabatan mati-matian. Hanya sebuah jabatan. Pada saat BPUPKI bersidang dengan panjang lebar, ada yang namanya Profesor Dr. Supomo, Profesor Dr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno berdebat merumuskan yang namanya Pancasila. Perdebatan yang panjang tersebut, bahkan Soekarno pada saat itu berpidato, kalau mau negara ini menjadi negara Islam, berjuanglah berapi-api umat Islam supaya kita bisa menjadi negara Islam. Kalau kita mau menjadi negara Hindu, berjuanglah hai umat Hindu sekuat tenagamu supaya kita bisa menjadi negara Hindu. Begitu juga pada Katolik, Kristiani. Tetapi kemudian semua sepakat Pancasila dengan 5 sila. Di 1 sila masih ada yang namanya kewajiban bagi yang menjalankan syariat Islam, bagi yang memeluknya. Kemudian ditutup sidang BPUPKI tersebut dan dibentuklah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Siapa ketuanya? Jangan kamu lagi kamu. Yang lain. Siapa ketuanya?
Coba. Siap. Siap, Insinyur Soekarno. Iya, itu paus saya. Insinyur Soekarno kemudian ditunjuk menjadi ketua BPKI untuk memutuskan, bersidang lagi, memutuskan dan lain sebagainya. Terakhir sidang BPKI tidak juga membuat kesimpulan untuk menghapus 7 kata dalam kata-kata ketuhanan yang Maha Esa. Lalu diutuslah 2 orang, Soekarno sama Wahid Hasim, anggota PPKI ini, untuk menghadap yang namanya Syekh Hasyim Asy'ari. Kemudian Syekh Hasyim Asy'ari meminta waktu kepada Insinyur Soekarno dan anaknya karena harus berkonsultasi dengan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Ini berdiri NU semua. Setelah melakukan ritual, wirid dan lain sebagainya, puasa bahkan, Syekh Hasyim Asy'ari dan mengatakan buang 7 kata itu sudah sesuai dengan ajaran Islam, ketuhanan yang Maha Islam. Qul huwallahu ahad, Allah cuma satu. Sepakatlah Pancasila dengan 5 sila, karena kalau ada 7 kata di dalam kata-kata ketuhanan yang Maha Esa, Bali nggak mau merdeka, mau berdirikan sendiri. Wilayah timur juga sama, karena di sana mayoritas Hindu dan Katolik serta Kristiani. Supaya tetap kita menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, maka 7 kata itu dihapus. Inilah kenegarawanan para pendiri bangsa yang sekarang mulai diobok-obok. Pernah dikatakan katanya Soekarno hanya membuat Trisila bahkan Ekasila, padahal itu sejarah. Salah satu proses pidato Soekarno pada saat itu, kalau keberatan dengan Pancasila, bahkan Soekarno pada saat itu memberikan nama Pancadharma. Tapi setelah berkonsultasi dengan ahli bahasa, karena Dharma artinya ajaran, tapi lebih dekat kepada Hindu. Kemudian ahli bahasa tersebut lebih baik Pancasila dan disepakati dengan Panca yang artinya 5 dan Sila adalah ajaran. Ada yang sudah pernah dengar ini materi ini? Belum ya? Karena pendidikan moral Pancasila dan pendidikan sejarah perjuangan bangsa tidak ada lagi. Justru yang ada sekarang di framing melalui TikTok, Facebook, Instagram, WA group. Sedih karena katanya sebetulnya Pancasila itu bukan daripada perjuangan para pendiri bangsa yang tergabung dalam BPKI dan PPKI. Makanya kalian yang masih muda tadi disampaikan oleh pembina anak-anak semua, sekarang anak-anak sudah apatis, bahkan lebih asik menyendiri dengan gadgetnya tanpa referensi yang jelas. Sementara sekarang ini siapa yang paling rame dalam dunia maya boleh dibilang benar. Makanya ada salah satu kata-kata mutiara dari Soekarno, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Bahkan terakhir saya memperhatikan TikTok yang mengusulkan bendera merah putih adalah habaib, yang mengusulkan Pancasila adalah habaib, dan lain sebagainya. Sementara dalam literatur sejarah kita yang tercatat, kebetulan pembina adik-adik ini adalah lulusan STPDN, yang saya yakin sama persis yang saya ucapkan.
Saya tidak perlu mengenalkan diri lagi karena saya tadi sudah dikenalkan. Walaupun masih tinggal 10 hari lagi, saya masih ketua DPRD ya, Pak Imam ya. Pragmatisme dan degradasi moral benar-benar terjadi di bangsa kita ini. Hari ini untuk memilih pemimpin, anggota DPRD, bupati, bukan lagi berdasarkan yang baik dan terbaik, tetapi siapa yang bagi duit. Benar? Benar. Saya berharap banyak sama kalian. Lakukan perubahan itu. Ambil kesempatan itu. Supaya perubahan benar-benar terjadi dan mengarah ke kebaikan. Saya 2 periode menjadi anggota DPRD dan yang 1 periode 5 tahun menjadi ketua DPRD. Selalu berhubungan dengan yang namanya Imam Fakhrul Kepala Bapeda. Bangganya saya, selama saya menjadi ketua DPRD tidak ada yang namanya ketok palu pakai uang. Walaupun saya dimusuhin sama seluruh anggota, saya tidak takut karena memang tidak harus memakai uang untuk ketok palu itu. Kalau selama ini beredar di anggota DPRD setiap tanda tangan dapat duit, saya pastikan saya tidak pernah yang namanya meminta uang pada saat saya menandatangani apapun. Kecuali ngisi materi seperti ini. Ini pun sudah diminta sama Pak Imam, Pak Ketua, tapi ini nggak ada honor. Untuk anak-anak saya yang akan keluarkan uang. Kalau untuk bangsa dan negara harus ada di atas segalanya. Nggak boleh lagi kita mementingkan kepentingan sendiri, pribadi, keluarga, kelompok, dan golongan di atas kepentingan bangsa dan negara. Tapi kita tinggalkan dulu kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, dan golongan demi bangsa dan negara. Kalau saya menjadi anggota DPRD sudah dibayar, kira-kira BPUPKI dan BPK itu sama, perwakilan seluruh rakyat Indonesia tanpa dibayar. Mereka merumuskan bagaimana negara ini memiliki konstitusi, negara ini merdeka, mereka mengorbankan segalanya. Tapi kita sedikit-sedikit ada duitnya enggak. Bahkan mereka mengorbankan nyawanya. Ada yang buntung tangannya, ada yang buntung kakinya, ada yang buta matanya untuk kemerdekaan ini. Tetapi kita sekarang sedikit-sedikit tanya yang namanya uang. Padahal kehidupan kita hanya makan 3 kali sehari itu. Dan kalau orang seperti saya, setelah maghrib saya sudah nggak boleh makan. Karena sudah takut dengan yang namanya penyakit gula dan lain sebagainya. Terus untuk apa? Sementara sudah tertanam hanya 3 setelah kita meninggal dunia yang akan terus bermanfaat untuk kita. Apa aja coba? Ada yang tahu? 3 setelah kita meninggal dunia yang masih bermanfaat untuk kita. Apa aja? Tunjuk tangan yang tahu. Ada yang ma'arif. Ingat nggak? Ini kader terbaik Lampung Tengah. Tunjuk tangan yang tahu. Ketika sudah meninggal, hanya 3 perkara yang akan terus bermanfaat untuk kita. ayo. 1. Salah apa Pak? Ayo. Angkat tangan. Yuk. Siap, nama Muhammad Alif Aji Purnomo, asal sekolah MA Ma'arif 9 Kota Gajah. Izin menjawab. Yang pertama, amal kebaikan kita. Terus
anak dan istri yang solehah, yang soleh, dan ibadah kita. Ma'arif ya? Siap. Ma'arif. Ma'arif berarti. Setelah kita meninggal hanya 3 perkara yang terus akan mari kita. 1, amal jariah. 2, adalah anak yang soleh dan solehah. Dan 3, ilmu yang bermanfaat. Status sebetulnya 10 tahun, tapi pada seperti ini break. Kenapa? Mental kalian kurang kuat. Saya yakin paham semua. Lagu-lagu ada, tiap hari kita dengar, ngaji selalu diajarkan, ya kan? Begitu juga Pakistan pecah, Uni Soviet pecah menjadi beberapa negara. Tapi Indonesia sampai hari ini, alhamdulillah, masih terjaga dengan Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber di negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Yang pertama jelas, ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus percaya adanya Tuhan yang satu. Setelah kita percaya dengan adanya Tuhan, maka kita harus memiliki rasa kasih dan sayang, Rahman dan Rahim, kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai dengan adat istiadat masing-masing. Setelah kita percaya dan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, maka kita harus bersatu pada sila ketiga persatuan Indonesia. Setelah kita bersatu, kita harus bermusyawarah untuk memanggil keputusan bersama dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam bermusyawarah berlaku. Setelah keempatnya ini semua terlaksana dengan baik, insya Allah negara kita akan adil makmur, dan itu ada di kalian semua. Harapan itu akan terwujud karena kami akan menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan ini kepada kalian semua. Di pundak kalianlah tongkat estafet itu, mau nggak mau, suka nggak suka, harus dilaksanakan, harus ditanggung, dan beban ini harus kalian pikul. Siap? Siap! Siap? Siap! Terima kasih. Nanti kita diskusi. Itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Kepada Allah Sang Ampun, saya wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Imam Fakturoji selaku Ketua PPI Lampung Tengah menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Ketua DPRD Lampung Tengah yang menyempatkan hadir pada acara tersebut. Imam menjelaskan ada 40 siswa-siswi yang telah terseleksi untuk mengibarkan sang bendera pusaka merah putih pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun. 1,5 juta jiwa. Satu orang bisa survive, bisa sukses menjadi ketua DPRD. Apa maknanya dari semua? Siapapun, apapun latar belakang kita, itu nggak penting. Yang penting kita punya cita-cita yang besar. Nggak penting orang tua kita siapapun hari ini, itu nggak penting. Itu masa lalu orang tua kita. Nah, kita punya masa depannya sendiri. Tugas kita adalah mengukir masa depan kita masing-masing. Bisa ya? Siap. Kemudian Mario ini mungkin melihat fenomena hari ini ya. Orang mudahnya menghabisi nyawa, ya. Kemudian satu keluarga, berita-berita yang kita dengar yang tidak baik. Kemudian dari Nadila, ini mungkin seperti yang kakak sampaikan tadi, hari ini generasi muda ini cenderung punya circle, punya komunitas sendiri-sendiri yang dia eksklusif, tidak mau bergabung dengan yang lain. Ini lagi ada di Desa Bahagia, di rumah komplek pasukan pengibar bendera pusaka,
dalam rangka memperingati 17 Agustus 2024 ya. Tadi kebetulan diminta oleh pembinanya BPI Pak Imam Fahdroji untuk memberikan pembekalan terkait dengan wawasan kebangsaan Pancasila kepada anak-anak Paskibraka. Alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik dan saya melihat anak-anak cukup semangat. Tempat juga di Nuwuh Sanjaya ini cukup representatif, sunyi, aman, nyaman dan sangat layak sekali. Kalau ada sedikit-sedikit kegiatan bolehlah dipakai Nuwuh Sanjaya ini, cukup bagus dan saya bangga. Saya harus berikan materi ini karena sekarang saat ini terjadi degradasi moral yang mana wawasan kebangsaan terutama terkait dengan Pancasila sudah banyak melenceng dari rel yang sebenarnya dan alhamdulillah lagi-lagi pembina BPI yang sangat luar biasa ini berinisiatif mengundang berbagai macam narasumber untuk memberikan materi terkait dengan anak-anak kita calon pemegang estafet kepemimpinan di Lampung Tengah, Lampung dan Indonesia ini. Tidak semua bisa menjadi anggota Paskibraka. Saya yakin mereka terpilih dengan metode seleksi yang cukup ketat dan cukup merata di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Ada dari SMA, ada dari SMA Ma'arif dan lain sebagainya di seluruh Lampung Tengah. Mudah-mudahan ini semua nanti bisa menjadi jejaring kita dalam menjaga NKRI, kebangsaan, kebinekaan, dan terutama Pancasila. Pesan dan harapan Bapak sendiri untuk para peserta Paskibraka? Saya berpesan kepada anak-anak saya itu karena di pundak mereka lah masa depan bangsa dan negara ini akan kita pertaruhkan, akan kita serahkan. Suka nggak suka estafet kepemimpinan ini harus kita serahkan kepada mereka. Maka saya meminta kepada semuanya, senior-senior, para pendahulu, para pemimpin kita, semuanya tanpa mengenal lelah untuk terus mengedukasi anak-anak kita ini, memotivasi mereka untuk benar-benar menjaga Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keragaman Bhinneka Tunggal Ika kita. Nggak perlu minder dengan negara luar sana, karena negara kita sejak era abad ketiga dan keempat kita sudah sangat jaya. Dan hanya karena penjajahan Belanda kita, tetapi di tangan pemuda sejak tahun 1928 Indonesia bisa seperti sekarang ini. Jadi harapan sangat besar kepada para pemuda ini untuk betul-betul bisa memegang estafet kepemimpinan. Ya, malam ini bagian dari rangkaian kegiatan di Asrama Desa Bahagia untuk adik-adik Paskibraka tahun 2024. Malam ini materi tentang Pancasila dan wawasan kebangsaan. Alhamdulillah bergabung malam ini berkenan memberikan materi Pak Sumarsono, Ketua DPRD kita, memberikan materi tentang wawasan kebangsaan, termasuk juga memberikan motivasi bagi adik-adik kita yang akan mengibarkan Sang Merah Putih 17 Agustus nanti. Ya, disebutkan Desa Bahagia. Desa Bahagia ini apa? Ya, Desa Bahagia ini salah satu metode pendidikan kepamongan yang diterapkan untuk adik-adik Paskibraka, di mana mereka di sini diajarkan bagaimana kehidupan yang sesungguhnya, belajar mandiri, kemudian merapihkan tempat tidur, termasuk mereka mengurus dirinya sendiri. Ada Pak Lurah, ada Bu Lurah, bagaimana diajarkan mereka untuk mendekati kehidupan yang seperti di masyarakat. Artinya mereka ikut mengurus rekan-rekannya yang kurang lebih 40 orang. Itulah filosofi Desa Bahagia. Sejauh mana persiapan Paskibraka tingkat Kabupaten Lampung Tengah ini menjelang HUT RI ke-79? Ya, kita setiap hari terus berlatih dan kita jadwalkan nanti di tanggal 13 kita akan latihan bersama dengan rekan-rekan TNI dan Polri untuk pasukan pengawalnya. Hari ini kita terus berlatih dari pagi sampai dengan sore, kemudian malam hari mereka aktif di asrama dengan kawan-kawan pamong yang memantau mereka, perkembangan mereka setiap hari, fisiknya terus dijaga. Jadi sampai hari ini semuanya
tahap latihan on schedule sesuai dengan yang kita harapkan. Terakhir, pesan dan harapan dari pembina PPI Lampung Tengah sendiri. Ya, yang pasti kita minta doa dari seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Tengah agar adik-adik kita, anak-anak kita, 40 orang yang berasal dari 28 kecamatan sukses mengibarkan dan menurunkan duplikat bendera pusaka Sang Merah Putih 17 Agustus di Kabupaten Lampung Tengah. Itu saja harapannya. Dari Lampung Tengah, jurnalis Davika TV mengabarkan.